Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Nah teman-teman terkasih, kita hari ini mau membahas tentang hierarki gereja. Sebelumnya kita harus dulu memahami tentang apa itu pengertian dari hierarki gereja. Nah teman-teman, kata hierarki itu berasal dari bahasa Yunani. Hierarki yang terdiri dari dua kata, yakni jabatan, hieros, dan juga suci, artos. Jadi hierarki adalah jabatan suci. Itu berarti bahwa yang termasuk dalam hierarki adalah mereka yang mempunyai jabatan karena mendapat pencucian melalui tahbisan. Maka mereka sering disebut sebagai kuasa tahbisan. Dan orang yang termasuk hierarki disebut sebagai para tertabis. Namun pada umumnya hierarki diartikan sebagai tata susunan. Hierarki sebagai pejabat umat beriman Kristiani dipanggil untuk menghadirkan Kristus yang tidak kelihatan sebagai tubuhnya, yaitu gereja. Dalam tingkatan hierarki tertabis, gereja terdiri dari uskup, imam, dan juga diakon. Anda bisa lihat dalam kitab hukum kanonik 330 sampai 572. Dan menurut tata susunan yurisdiksi ada yang namanya paus dan para uskup yang disebut kolegialitas. Kekasan hierarki terletak pada hubungan khusus mereka dengan Kristus sebagai gembala umat. Dasar kepemimpinan hierarki dalam gereja, menurut ajaran resmi gereja, kepemimpinan dalam gereja diserahkan kepada hierarki sebagai pengganti para rasul. Struktur hierarkis termasuk hakikat kehidupannya juga. Perutusan ilahi yang dipercayakan Kristus kepada para rasul itu akan berlangsung sampai akhir zaman. Kita bisa lihat dalam Injil Matius 28 ayat 20. Sebab Injil yang harus mereka wartakan bagi gereja merupakan asas seluruh kehidupan untuk selamanya. Maka dari itu dalam himpunan yang tersusun secara hierarkis, yaitu para rasul telah berusaha mengangkat para pengganti mereka. Maka konsili mengajarkan bahwa atas penetapan ilahi para uskup menggantikan para rasul sebagai gembala gereja. Kepada mereka itu para rasul berpesan agar mereka menjaga seluruh kawanan tempat Roh Kudus mengangkat mereka untuk menggembalakan jemaat Allah. Anda bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 20-28, bahkan juga dokumen Lumen Gentium 20. Pengganti mereka yakni para uskup dikehendakinya menjadi gembala dalam gerejanya hingga akhir zaman. Maksud dari atas penetapan ilahi para uskup menggantikan para rasul sebagai gembala gereja ialah bahwa dari hidup dan kegiatan Yesus timbullah kelompok orang yang kemudian berkembang menjadi gereja. Seperti yang dikenal sekarang, proses perkembangan pokok itu terjadi dalam gereja perdana atau gereja para rasul, yakni gereja yang mengarang kitab suci perjanjian baru. Jadi dalam kurun waktu antara kebangkitan Yesus dan kemartiran Santo Ignatius dari Antioquia pada awal abad kedua, secara prinsip terbentuklah hierarki gereja sebagaimana dikenal dalam gereja sekarang. Itu sebagai pengertian awalnya. Kita masuk dalam selanjutnya tentang sejarah hierarki. Struktur hierarki bukanlah suatu yang ditambahkan atau dikembangkan dalam sejarah gereja. Menurut ajaran Konsili Vatikan II, struktur itu dikehendaki Tuhan dan akhirnya berasal dari Kristus sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah hierarki di bawah ini. Yang pertama kita bisa lihat dalam zaman para rasul. Awal perkembangan hierarki adalah kelompok ke-12 rasul.
Kelompok inilah yang pertama-tama disebut rasul. Rasul atau apostolos adalah utusan. Akan tapi setelah kebangkitan Kristus, sebutan rasul tidak hanya untuk kelompok ke-12, melainkan juga utusan-utusan selain kelompok ke-12 itu. Bahkan akhirnya semua utusan jemaat, kita lihat dalam 2 Korintus 8 ayat 22, dan semua utusan Kristus disebut rasul. Lama-kelamaan kelompok rasul lebih luas daripada kelompok ke-12 rasul. Sesuai dengan namanya, rasul itu diutus untuk mewartakan iman dan memberi kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Selanjutnya adalah zaman sesudah para rasul. Setelah ke-12 rasul tidak ada, muncul aneka sebutan seperti penatua, kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 2, dan rasul-rasul atau nabi-nabi atau pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala atau pengajar. Kita bisa lihat dalam Efesus 4 ayat 11. Bahkan juga episkopos dan diakonos. Dan dari sebutan itu ada banyak hal yang tidak jelas arti dan maksudnya. Namun pada akhir perkembangannya, ada struktur dari gereja Santo Ignatius dari Antioquia yang mengenal sebutan penilik atau episkopos, penatua, presbiteros, dan pelayan, diakonos. Struktur inilah yang selanjutnya menjadi struktur hierarki gereja yang menjadi uskup, imam, dan diakon. Di sini yang penting bukanlah kepemimpinan gereja yang terbagi atas aneka fungsi dan peran, melainkan bahwa tugas pewartaan para rasul lama-kelamaan menjadi tugas kepemimpinan jemaat. Struktur kepemimpinan hierarki dalam gereja. Nah, struktur hierarkis gereja yang sekarang terdiri dari dewan para uskup dengan paus sebagai kepalanya, para imam dan diakon sebagai pembantu uskup. Masuk yang pertama adalah dewan para uskup yang dipimpin oleh paus. Pada akhir zaman gereja perdana sudah diterima cukup umum bahwa para uskup adalah pengganti para rasul. Seperti juga dinyatakan dalam Konsili Vatikan yang kedua, juga dalam Lumen Gentium 20. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa hanya ada ke-12 uskup, karena ke-12 rasul. Di sini dimaksud bukan rasul satu persatu diganti oleh orang lain, tetapi kalangan para rasul sebagai pemimpin gereja diganti oleh kalangan para uskup. Hal tersebut juga dipertegas dalam Konsili Vatikan kedua dalam Lumen Gentium 20 dan juga Lumen Gentium 22. Tegasnya, dewan para uskup menggantikan dewan para rasul. Yang menjadi pemimpin gereja adalah dewan para uskup. Seseorang diterima menjadi uskup karena diterima ke dalam dewan itu. Itulah tabisan uskup. Seorang menjadi anggota dewan para uskup dengan menerima tabisan sakramental dan berdasarkan persekutuan hierarkis dengan kepala paus, pacar paus, maupun juga para anggota dewan. Mengingat sifat kolegial ini, tabisan uskup selalu dilakukan oleh paling sedikit 3 uskup. Sebab tabisan uskup berarti bahwa seorang anggota baru diterima ke dalam dewan para uskup. Kristus mengangkat Petrus menjadi ketua para rasul lainnya untuk menggembalakan umatnya. Paus, pengganti Petrus, adalah pemimpin para uskup. Menurut kesaksian tradisi, Petrus adalah uskup Roma pertama. Karena itu Roma selalu dipandang sebagai pusat dan pedoman seluruh gereja. Maka menurut keyakinan tradisi, uskup Roma itu pengganti Petrus bukan hanya sebagai uskup lokal, melainkan terutama dalam fungsinya sebagai ketua dewan pimpinan gereja. Paus adalah uskup Roma
dan sebagai uskup Roma, ia adalah pengganti Petrus dengan tugas dan kuasa yang serupa dengan Petrus. Hal ini dapat kita lihat dalam sabda Yesus sendiri. Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Itu dalam Injil Matius 16, 17 sampai dengan 19. Itu yang pertama. Yang kedua adalah uskup. Uskup adalah sebuah jabatan suci yang diberikan kepada seseorang yang telah menerima sakramen tabisan tingkat ketiga. Paus adalah juga uskup, seorang uskup Roma yang berkedudukan di Vatikan. Kekhususannya sebagai paus bahwa dia ketua dewan para uskup. Tugas pokok uskup di tempatnya sendiri dan paus bagi seluruh gereja adalah pemersatu. Tugas hierarki yang pertama dan utama adalah mempersatukan dan mempertemukan umat. Tugas itu boleh disebut tugas kepemimpinan dan para uskup dalam arti sesungguhnya disebut pembesar umat yang mereka bimbing. Tugas pemersatu dibagi menjadi 3 tugas khusus menurut 3 bidang kehidupan gereja. Komunikasi iman gereja terjadi dalam pewartaan, perayaan, dan juga pelayanan. Maka dalam 3 bidang itu para uskup dan paus untuk seluruh gereja menjalankan tugas kepemimpinannya. Di antara tugas-tugas utama para uskup, pewartaan Injillah yang terpenting dan juga ditekankan dalam Lumen Gentium 25. Dalam ketiga bidang kehidupan gereja, seorang uskup bertindak sebagai pemersatu yang mempersatukan orang dalam komunikasi iman. Dalam kesatuan dengan uskup inilah kita sebagai umat dapat menghindari perpecahan dan menjaga persatuan sebagaimana dikehendaki oleh Kristus. 3. Imam. Imam adalah seorang yang ditabiskan oleh uskup atau menerima sakramen tabisan tingkat kedua. Pada zaman dahulu, sebuah keuskupan tidak lebih besar daripada sekarang yang disebut paroki. Seorang uskup dapat disebut pastor kepala pada zaman itu dan imam-imam sebagai pastor pembantu. Lama-kelamaan pastor pembantu mendapat daerahnya sendiri, khususnya di pedesaan. Makin lama daerah-daerah keuskupan makin besar. Dengan demikian, para uskup memiliki tugas dan tanggung jawab pelayanan yang semakin besar seiring pertumbuhan dinamika umat di wilayah keuskupannya. Melihat perkembangan demikian, uskup membutuhkan bantuan Dewan Kuria, komisi atau delegatus dan para imam agar pelayanan umat dapat dilaksanakan dengan baik sesuai tuntutan perkembangan umat dan konteks zaman ini. Uskup memberikan kepercayaan dan juga kewenangan fakultas kepada para imam untuk bertindak dalam kesatuan dan searah dengan kebijakan uskupnya. Di masing-masing jemaat setempat dalam arti tertentu mereka menghadirkan uskup. Para imam dipanggil melayani umat Allah sebagai pembantu arif bagi badan para uskup, sebagai penolong dan organ mereka. Tugas konkret mereka sama seperti uskup. Mereka ditabiskan untuk mewartakan Injil serta menggembalakan umat beriman dan untuk merayakan ibadat ilahi. Yang keempat adalah diakon. Pada tingkat hierarki yang lebih rendah terdapat para diakon yang ditumpangi tangan oleh uskup dan menerima tabisan tingkat pertama. Tabisan itu bukan untuk imamat melainkan untuk pelayanan.
Lumen Gentium 29. Mereka pembantu uskup tetapi tidak mewakilinya. Para uskup mempunyai dua macam pembantu, yaitu pembantu umum disebut imam dan pembantu khusus disebut diakon. Bisa dikatakan juga diakon sebagai pembantu dengan tugas yang terbatas. Jadi diakon juga termasuk ke dalam anggota hierarki. Nah, tambahnya tentang kardinal yang juga sering ditanyakan oleh teman-teman. Seorang kardinal adalah seorang uskup yang diberi tugas dan wewenang memilih paus baru bila ada seorang paus yang meninggal. Sejarah awalnya, karena paus adalah uskup Roma, maka paus baru sebetulnya dipilih oleh pastor-pastor kota Roma, khususnya pastor-pastor dari gereja-gereja utama, kardinalis. Dewasa ini para kardinal dipilih dan diangkat langsung oleh paus dari uskup-uskup seluruh dunia. Lama-kelamaan para kardinal juga berfungsi sebagai penasehat paus. Bahkan fungsi kardinal menjadi suatu jabatan kehormatan. Sejak abad ke-13, warna pakaian khas adalah warna lembayung. Kardinal bukan jabatan hierarkis dan tidak termasuk struktur hierarkis. Jabatannya sebagai uskup lah yang merupakan jabatan hierarkis dan masuk dalam struktur hierarki. Para uskup yang dipilih oleh paus sebagai kardinal kemudian membentuk suatu dewan kardinal. Jumlah dewan yang berhak memilih paus dibatasi sebanyak 120 orang dan di bawah usia 80 tahun. Kita masuk dalam fungsi khusus hierarki. Nah, seluruh umat Allah mengambil bagian di dalam tugas Kristus sebagai nabi, mengajar, sebagai imam, menguduskan, dan sebagai raja, memimpin atau mengembalakan. Meskipun menjadi tugas umum dari seluruh umat beriman, namun gereja atas dasar sejarahnya, di mana Kristus memilih para rasul untuk melaksanakan tugas itu secara khusus, kemudian menetapkan pembagian tugas tiap komponen umat. Gereja menetapkan pembagian tugas tiap komponen umat, hierarki, biarawan atau biarawati dan juga kaum awam, untuk menjalankan tritugas dengan cara dan fungsi yang berbeda. Berdasarkan keterangan yang telah diungkapkan di atas, fungsi khusus hierarki adalah menjalankan tugas gerejani, yakni tugas-tugas yang langsung dan eksplisit menyangkut kehidupan beriman gereja, seperti pelayanan sakramen-sakramen, mengajar, dan sebagainya. Menjalankan tugas kepemimpinan dalam komunikasi iman, hierarki mempersatukan umat dalam iman dengan petunjuk, nasihat, dan juga teladan. Corak kepemimpinan dalam gereja. Kepemimpinan dalam gereja merupakan suatu panggilan khusus di mana campur tangan Tuhan merupakan unsur yang dominan. Kepemimpinan gereja tidak diangkat oleh manusia berdasarkan bakat, kecakapan atau prestasi tertentu. Kepemimpinan dalam gereja tidak diperoleh oleh kekuatan manusia sendiri. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih. Kepemimpinan dalam masyarakat dapat diperjuangkan oleh manusia, tetapi kepemimpinan dalam gereja tidaklah demikian. Kepemimpinan dalam gereja bersifat mengabdi dan melayani dalam arti semurni-murninya, walaupun ia sungguh mempunyai wewenang yang berasal dari Kristus sendiri. Kepemimpinan gerejani adalah kepemimpinan melayani, bukan untuk dilayani, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Maka paus disebut sebagai servus servorum Dei, hamba dari hamba-hamba Allah. Kepemimpinan hierarki berasal dari Tuhan, karena sakramen tabisan yang diterimanya maka tidak dapat dihapuskan oleh manusia. Sedangkan kepemimpinan dalam masyarakat dapat diturunkan oleh manusia karena ia memang diangkat dan diteguhkan oleh manusia.
Begitu kurang lebih teman-teman pembahasan tentang hierarki gereja. Semoga ini menjadi frame yang baru, pengetahuan yang baru untuk teman-teman semua, dan semoga ini membantu Anda juga lebih mengenal tentang kekayaan iman gereja Katolik. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan yang berikutnya. Saya Romo Gandhi. Salam.